Pada 12 April 1981, di Katy, California, keluarga Sharp bersama teman keluarga menginap di kabin nomor 28 Katy Resort Lodge. Sheila Sharp, salah satu anggota keluarga Sharp, menemukan ibunya bernama Sue, adik laki-lakinya bernama Johnny, dan teman Johnny yang bernama Dana Wingate meninggal di dalam kabin nomor 28. Sedangkan adik Sheila bernama Tina saat itu belum ditemukan. Anehnya, adik Sheila yang lain yaitu Greg dan Rick, juga teman keduanya yang bernama Justin Smith, justru masih tertidur lelap saat Sheila menemukan keluarganya terbunuh, padahal mereka bertidur di kamar yang sama dengan ibu dan adiknya, John serta Dana. Sheila sendiri pada malam kejadian menginap bersama temannya di kabin yang lain yang jaraknya bersebelahan dengan kabin nomor 28. Sue, John, dan Dana lahir ketika mereka dijerat dengan kabel listrik. Di tempat ketiganya pembunuhan juga ditemukan pisau stik yang bengkok yang terletak di lantai. Pisau daging yang penuh darah dan palu ditemukan di atas meja kecil yang terletak di dekat jalan masuk menuju dapur. Selain itu, percikan darah juga ditemukan di dinding dan di atas langit kabin. 3 tahun setelah pembunuhan, kerangka mayat Tina ditemukan 50 mil dari Katy setelah seorang menelpon polisi dan menunjukkan lokasinya. Yang mencurigakan, penelpon tersebut mengetahui bahwa kerangka mayat yang dilaporkan adalah milik Tina. Dari hasil penyelidikan, polisi menjadikan 2 orang sebagai tersangka dengan motif yang sangat mungkin mereka miliki, yaitu Marty Smith dan temannya yang bernama Bo Belbit. Mereka sempat menginap di kabin yang letaknya tidak jauh dari kabin yang ditempati keluarga Sharp. Marty Smith merupakan ayah Justin Smith, teman Greg dan Rick Sharp. Marty diketahui sebagai suami yang kasar. Secara kebetulan, Sue Sharp adalah penasihat pernikahan bagi istri Marty yang bernama Marilyn. Jadi, ketika Marty mengetahui bahwa Sue telah dianggap mencampuri urusan rumah tangganya, Marty jadi sangat marah. Marty juga melaporkan pergi menuju Reno, Nevada setelah pembunuhan di kabin Katy terjadi. Penegak hukum saat itu percaya bahwa pembunuhan dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Karenanya mereka memasukkan Bu Betty sebagai kaki tangan Marty, dan Bu sendiri merupakan bekas seorang penipu. Meskipun saat ini ada banyak hal yang terdapat pada kasus tersebut, anehnya penyelidikan dihentikan karena ada bukti yang kelihatannya tidak disadari dan ada orang-orang yang berkepentingan yang mungkin tidak diperiksa secara tepat. Ayah Dana Wingate, teman John Sharp yang juga tewas di kabin Katy pada tahun 2001, sempat mengatakan bahwa polisi sudah meningkatkan satu sama lain dan mengotori kasus ini. Dan bukan hanya dia yang berpikir seperti itu, banyak pihak yang mencurigai polisi yang terlibat secara sengaja memang menutupi kasus tersebut. Don Thomas yang merupakan sheriff saat pembunuhan terjadi dituduh menutupi atas dasar berbagai teori yang beredar karena tuduhan bahwa dia merupakan teman dekat Marty Smith. Sheriff Thomas juga pernah mengatakan bahwa dia sempat memberikan 1 sesi konseling pada pasangan Smith sebelum pembunuhan terjadi. Namun Marlin tidak menghadiri pertemuan dengan Marty dan Sheriff Thomas tersebut. Dan sepengetahuan Marlin, Marty dan Sheriff Thomas bukan teman. Namun, bagaimanapun beberapa pihak juga menganggap Marlin sebagai konspirator. Sheriff Thomas kemudian menyebutkan tuduhan yang diselamatkan padanya. Ia berkata, tidak ada kurangnya, tapi tiba-tiba semua orang sekitar 35 tahun kemudian akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Bahwa semua petugas penyidik itu tidak jujur, hal yang biasa ditertawakan, dan memang kadang seperti itu. Marty Smith bukan temanku. Pada suatu hari, dia dan istrinya mengalami masalah rumah tangga. Mereka datang ke kantorku saat aku menjadi sheriff dan memintaku memberikan nasihat pada mereka. Pada tahun 2013, kasus ini dibuka kembali oleh sheriff yang saat itu bernama Greg Hackworth dan seorang penyidik bernama Michael Gamble. Keduanya memiliki hubungan pribadi dengan para korban. Sheriff Hackworth sempat mengutarakan pendapatnya tentang teori yang menyebutkan polisi sengaja menutupi kasus tersebut. Saat kasus tersebut dibuka kembali, terdapat beberapa perkembangan baru yang menarik. Yang pertama adalah saat Mike Gamble sedang menyusun kotak yang berisi laporan kasus dan bukti yang sudah disingkirkan. Dia menemukan surat yang ditulis Marty Smith untuk istrinya, Marilyn.
sewaktu setelah pembunuhan terjadi. Martin tidak dapat mengingat apakah dia menerima surat tersebut atau tidak, akan tetapi dia mengidentifikasi tulisan tangan mantan suaminya, Marty. Perkembangan baru yang kedua juga ditemukan di dalam kotak penyimpanan berkas kasus. Greenberg menemukan rekaman telepon dari seorang yang tidak diketahui identitasnya yang menyebutkan lokasi penemuan kerangka mayat milik Tina Shep. Bukti audio dan telepon yang ditunjukkan pada 911 tersebut kemudian dibandingkan dengan dugaan suara untuk ditemukan kecocokannya. Meskipun patut disebutkan bahwa rekaman tersebut belum pernah dianalisis sebelumnya, Sherry Hegwood sempat memberikan pernyataan mengenai rekaman tersebut. Mengapa amplop bukti yang bersegel itu tidak pernah dibuka? Aku tidak punya jawaban untuk itu, tapi sekarang kita punya. Perkembangan yang ketiga didapat ketika Greenberg melakukan pembicaraan dengan bekas terapi Marty yang berada di Reno, Nevada. Rupanya Marty mengaku sebagai pelaku pembunuhan dalam sesi pertemuan dengan terapisnya. Kemudian terapisnya dilaporkan mengatakan pada Greenberg, dia terkejut bahwa penyelidik yang bertugas saat pembunuhan terjadi sama sekali tidak menggunakan pengakuan tersebut untuk melawan Marty. Dan perkembangan yang keempat adalah penemuan seorang pria yang menemukan palu baja dengan gagang berwarna biru dengan detektor logam di sekitar kolam di dekat kabin Katie. Palu tersebut mirip dengan ciri-ciri palu yang pernah dikatakan Marty hilang pada pihak penyelidik. Akhir November 2016, palu tersebut sempat dites DNA dan residu darah, dan hasilnya didapat keterangan sebagai senjata tambahan yang digunakan untuk membunuh. Sherry Hegwood juga menyebutkan bahwa setidaknya ada 6 orang yang menjadi perhatian, dan semuanya masih hidup. Dalam hal pembunuhnya, apakah Marty Smart dan Bu Bobby, Sherry Hegwood mengatakan, ada sebuah teori bahwa kita sedang bekerja hingga mencapai tingkat kemungkinan untuk mengambil kesimpulan atau memberhentikan. Ada sejumlah bukti yang tidak profesional dan informasi yang cenderung mengarah ke satu titik tujuan. Sampai saat ini, tidak ada satupun yang dihukum. Meskipun kita semua tahu bahwa Sherry Hegwood dan Mick Greenberg akan menggali lebih dalam tentang apa yang terjadi di kabin Katie nomor 28 pada malam itu. Sherry Hegwood memberikan pernyataan mengenai hal ini. Tidak ada tanggal kadaluarsa pada sebuah pembunuhan, dan sejauh ini kita punya saudara dan anggota keluarga yang bertahan, dan sebuah kewajiban mendasar bagi mereka untuk memahami siapa yang melakukan dan mengapa. Sheila Shep, salah satu anggota keluarga Shep yang masih bertahan, mengatakan sesuatu tentang Sherry Hegwood. Ia berkata, akhirnya aku punya seseorang yang peduli. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah melakukan lebih banyak hal daripada yang dilakukan kantor Sheriff Plumas Country selama 32 tahun sebelumnya. Sheila percaya bahwa pembunuhan terhadap keluarga yang dilakukan oleh Marty Smart dan Bu Bobby, dan mungkin suatu hari Sherry Hegwood dan Greenberg akan memberikan konfirmasi tentang perasaan yang mereka rasakan. Tapi untuk saat ini, pembunuhan yang terjadi di kabin Katie masih belum terungkap.